bukan setan. Jadi kalau bapak meracau, buatlah jangan ibu. Duduk abang di paha kanan aku bang ya. Cuman ingat bu, tengok berat bapak, jangan sembarangan. Nanti patah nanti pak, saya yang kena nanti. Lain pengajian ustaz, itu sohi loh pak. Itu sohi loh bu. Jadi jangan dikira saya mengada-ngada nih. Jangan dikira mengada-ngada ya pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini juga terjadi sebuah keajaiban Allah, kita dibebaskan dari musibah ini insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Melanjutkan kembali kajian kita kitab Sirah Nabawi karya Dr. Nizar Abasah, seorang pakar Sirah Nabawi yang saat ini mengajar di salah satu universitas di Syam, Syria, dalam bab bilik-bilik cinta Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya Bu, bahwa Rasulullah membawa dagangan Ummul Mukminin Khadijah, dan begitu pulang, padahal orang udah berencana tuh Pak mau menghancurkan dagangan Rasulullah dengan cara membanting harga. Jadi orang-orang yang berangkat dari Mekah udah sepakat tuh, pokoknya kita sepakat kita murahkan harga, jadi orang tidak belanja dengan Muhammad. Rasulullah pedagang yang ulung. Begitu mereka banting harga, Rasulullah tidak mau jualan Pak, diam aja dulu. Udah banting-banting harga, udah habis barang-barang mereka. Rasulullah tahu barang ini dibutuhkan orang. Jadi begitu mereka rugi pulang, Rasulullah tetap membawa untung. Jadi kelebihan-kelebihan diri Rasulullah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah itu jatuh cinta Pak. Salah satunya yang pertama itu adalah kejujuran Rasulullah SAW. Jadi jujurnya Rasulullah itu Pak, sampai ada seorang sahabat yang janji membayar utang, disuruhnya Rasulullah nunggu di suatu tempat sampai 3 hari Rasulullah tidak bergerak dari tempat itu Pak. Betul-betul ditunggu oleh Rasulullah, bukan karena utangnya, janjinya itu. Rasulullah tidak ingin orang untuk susah mencarinya. Begitu datang, maafkan aku Muhammad. Waktu itu Rasulullah belum menjadi Rasul. Kau bikin aku susah, udah 3 hari aku di sini ya. Tuh Pak menunggu. Kita 2 jamnya nunggu Pak, udah gatal kepala dibuatnya. Padahal tidak gatal kepala tuh. Itu yang diistilah orang apa Bu? Menggaruk kepala yang tak gatal itu maksudnya itu Pak. Risau menunggu lama itu, apalagi ini sampai 3 hari. Berdagang jujur apa adanya, yang bagus dibilang bagus, yang jelek dibilang jelek. Saya nampak orang menjual apa ini Bu, ember-ember itu Pak, yang sering diempas-empas orang itu. Ditaruhnya tulisan 20.000 tuh di tempat ember harga 80 Bu. Tentu Pak berhenti dia Pak, murah nih 20. Lupa 20 keranjang Bu, keranjang sampah. Seharusnya ditaruhnya di situ Pak. Jadi kadang ada cara-cara orang, trik-trik orang ini membuat orang berhenti. Sebetulnya itu tidak boleh. Nah jadi jujurnya Rasulullah ini sudah membuat hati Ummul Mukminin Khadijah terkunci. Jadi udah tahulah kelebihan Rasulullah kalau soal kejujuran, sampai digelari orang Al-Amin itu sudah tidak diragukan lagi.
Sampai waktu Rasulullah menjadi Rasul, Pak, apa kata Rasulullah kepada penduduk Mekah? Kalian percaya enggak? Kalau aku bilang di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menghancurkan Mekah. Semua serentak mengatakan, kau tidak pernah berbohong. Kami percaya kepadamu. Macam itu betul, Pak. Saking tidak pernah Rasulullah itu berbohong. Abu Bakar Siddiq sebetulnya pernah ditanya oleh orang, Pak, kau mau kemana Abu Bakar? Padahal dia bersama Rasulullah, Pak, sedang dikejar-kejar tuh. Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, aku bersama penunjuk jalanku. Akhirnya tidak diburu orang, padahal Rasulullah tuh, Pak. Akhirnya Abu Bakar berpikir, syukur aku tidak berbohong, karena memang Rasulullah adalah penunjuk jalan hidupku. Saking untuk menghindari berbohong. Karena mungkin Bapak Ibu masih ingat hadis Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya, mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Kata Rasulullah, mungkin. Masih dianggap dia muslim kalau dia lagi kepepet mencuri. Contohnya di masa Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri, bukan dipotong tangannya, Pak, dicari dulu sebabnya kenapa. Rupanya majikannya pelit. Akhirnya majikannya dipanggil, sekali lagi mencuri karyawan kau, tangan kau yang dipotong. Tangan majikannya yang dipotong, Pak, karena dia pelit. Jadi Abu Bakar Siddiq, sahabat bertanya kepada Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu berzina? Kata Rasulullah, mungkin. Mungkinkah seorang muslim itu bakhil? Kata Rasulullah, mungkin. Mungkinkah seorang muslim itu berbohong? Rasulullah katakan tidak. Jadi makanya inilah hal yang berat, Pak. Karena kalau sempat orang tidak berbohong, hati orang pasti tenang semua. Cuman itu pula payah dihindari kadang, Pak. Kadang mau tidak mau berbohong juga kita nih. Cuman jangan yang berakibat fatal lah. Jangan sampai yang berakibat fatal. Maka kata Rasulullah, kebohongan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak bisa masuk surga itu salah satunya penguasa yang berbohong kepada rakyatnya. Itu maksudnya, Pak. Kebohongan itu akhirnya fatal. Suami membohongi istri itu fatal. Ayah membohongi anak itu fatal, karena kita berkuasa terhadap anak, terhadap istri. Kadang kan banyak itu, Pak, ya, kita melakukan kebohongan-kebohongan yang awalnya sebetulnya tanpa berbohong pun bisa. Cuman kadang ini karena sudah terbiasa, nah itu yang harus kita hindari. Ada seorang sahabat ketika dia membawa perasan anggur untuk mabuk, nampak dia Umar bin Khattab di depan, Pak, menggigil dia pasti kalau sempat ditanya nih ya. Aku nak boleh bohong. Akhirnya kata, ya Allah, aku berjanji ya Allah, tukarlah isi dari minuman yang ada di tanganku ini, aku tidak akan mabuk lagi ya Allah. Begitu Umar bertanya, apa di botolmu itu? Perasan kurma yang tidak memabukkan. Coba aku tengok, rupanya betul-betul, Pak, betul-betul berubah menjadi perasan kurma. Jadi hindarilah berbohong. Cuman hati-hati juga, Bu. Jangan semua dijujurkan, Pak. Orang mau dibunuh orang, di mana orang tua tuh sembunyi situ, berdosa lah sentik bohong, ternyata ya orangnya dia, Pak. Maka caranya apa, Bu? Kalau Rasulullah mengubah duduknya. Kalau Pak melihat orang tadi lewat di sini Rasulullah langsung mengubah duduknya. Misal saya di sini, Pak, pindah Rasulullah agak ke sebelah sedikit. Selama aku duduk di sini belum ada orang lewat lagi. Itu cara mengalih. Tapi perkembangkanlah sama Bapak, pandai-pandai lah. Nah, yang penting hati-hati aja. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Bersih. Rasulullah itu bersih, Pak. Sampai Ummul Mukminin Aisyah pernah mencemooh Rasulullah ketika bercermin merapikan rambutnya di dalam air. Jadi di air lah dulu bercerminnya, Pak. Apakah Islam ini? Sampai rata-rata tukang laundry di Amerika masuk Islam gara-gara mencuci pakaian umat Islam. Asbab masuk Islamnya mencuci pakaian dalam umat Islam. Tidak ada yang berbercak satupun, bersih semuanya. Karena umat Islam mencuci lubang depan, lubang belakang. Jadi Rasulullah itu bersih, kita umatnya mesti bersih. Jangan sampai makin taat makin kusut bentuk kita, Pak. Kan ada juga orang mengartikan seperti itu. Makin taat makin kusut. Mungkin Bapak Ibu ingat orang mau bercerai di masa Umar bin Khattab. Kenapa kau mau bercerai sama suami kau? Malu kau mengucapkannya, itu aib. Itu istri yang bagus, Pak. Pokoknya kau mau cerai aja. Pulanglah dulu, kata Umar. Maka Umar bin Khattab memanggil seseorang, kenal tak sama suami perempuan yang datang tadi? Kenal, Khalifah. Jemput suaminya itulah. Rupa ditengok berserak bentuknya, Pak. Rambut tidak teratur, pokoknya kotor.
Maka kata Umar, aku ada tugas untuk kau. Apa yang harus aku lakukan khalifah? Rapikan dulu rambut kau tuh. Dirapi, dipangkas, dibaguskan, jenggot ditata. Setelah itu mandi, memakai wewangian, dikasih baju baru. Habis itu kata Umar, pulanglah dulu ke rumah. Menangis laki-laki ini, Pak. Tidak mungkin aku pulang khalifah, karena istriku sangat membenci aku. Pulang aja lah dulu. Pulang, dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka istri pintu. Cari siapa? Berapa lama dia nak mandi kira-kira? Sampai istrinya lupa dengan suaminya, Pak. Karena kotor. Akhirnya kata istrinya, kata suaminya, ini abang nih, tunggu sini sebentar bang. Lari dia langsung tempat Khalifah Umar. Tidak jadi cerai. Itulah masalah selamanya. Karena tidak bersih itu, Pak. Karena masih ada juga yang mengartikan, misalnya dia membaca kisah Ibrahim bin Adam, Malik bin Dinar. Mereka itu bukan kotor. Maksudnya itu menghindari dunia, Pak. Bukan tidak bersih. Ya, itu ingat. Mereka bukan kotor, menghindari dunia. Nah, jadi yang berikutnya apa lagi, Bu? Menjaga diri, kata Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah itu tidak pernah ada kasus sama perempuan ngobrol lama itu, tidak ada, Pak. Tidak ada dia. Jadi betul-betul terjaga Rasulullah itu, sehingga banyak perempuan Mekah yang jatuh cinta dengan Rasulullah itu, Pak. Rasulullah tidak pernah banyak ngomong sama perempuan. Kalau kita kan kita duduk kan, betul, Pak. Dia apa masalahnya, Kak? Macam-macam orang perhatian lah apa. Kita ini terbalik, Pak, sama istri orang tanggung ramahnya lagi. Dia sama istri kita tuh harus ramah. Nah, Bu ya. Kemudian apalagi kata Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia tidak genit terhadap perempuan. Dia sangat sopan. Dia sopan, Pak. Jadi hal-hal yang inilah yang membuat sebetulnya Ummul Mukminin Khadijah mulai jatuh hati kepada Rasulullah. Siapapun laki-laki yang menggunakan hal ini, pasti dia disayang oleh istri. Betul enggak, Bu? Jujur. Ya, Bu ya. Dia jujur, bersih, menjaga diri, tidak mau ramah-ramah sama perempuan lain selain ibu. Itu gimana menurut ibu? Suka enggak, Bu? Nenek lah yang jawab, Pak. Enggak lah. Yang udah sendiri lah jawab. Yang masih apalah. Nah, ditambah lagi dengan kata-kata Maisaroh. Apa kata Maisaroh yang mengiringi perjalanan Rasulullah ke Syam? Tidurnya aja beda, Ummul Mukminin, Nyonya. Orang tidur tengkurap, menelentang ke kiri, tapi Muhammad dia tidurnya miring ke kanan. Berbeda daripada orang lain. Ternyata setelah maju ilmu pengetahuan, terbukti bahwa tidur miring kanan membuat jantung menjadi sehat. Orang tidur miring kiri bertahun-tahun, jantungnya terimpit, jadi detakannya itu tidak bagus. Jadi di usia-usia 50 udah mulai terganggu nanti jantungnya. Makanya disarankan oleh dokter tidur hendaklah miring ke kanan untuk menyehatkan jantung. Ibu tinggal kasih pengertian ke bapak, minta maaf bang, mulai malam ini aku tidur miring kanan, mungkin abang terpunggungkan, jangan abang tersinggung, ini untuk menjaga jantung aku. Kata suaminya, jantung kau sehat, aku yang jantungan jadinya. Tapi kalau bapak yang hadir malam ini, tentu tahu, Pak, tahulah, oh ini untuk menjaga jantung. Karena tidak cukup dengan olahraga aja, Pak. Tidur miring kiri rusak juga jadinya. Nah, yang ketiga, apa kata Maisaroh? Waktu itu Muhammad ini paling suka berteduh di bawah pohon bidara, Nyonya. Beda dengan yang lain. Sampai seorang rahib mengatakan, yang berteduh di bawah pohon itu dia adalah nabi akhir zaman. Cuman itu kata rahib itu, Pak. Itu yang membuat Ummul Mukminin Khadijah memuncak rasanya. Itu yang membuat memuncak rasanya, melayang fikirannya waktu dia umur 15 tahun. Waktu Ummul Mukminin Khadijah umur 15 tahun, Rasulullah baru lahir. Masih SMA lah ukuran kita, Pak. Sedang ngumpul-ngumpul, Bu, sama anak-anak Mekah. Tiba-tiba datang orang Yahudi. Hei, gadis-gadis Mekah, telah terbit bintang di ufuk timur. Di dalam kitab kami tidak lama lagi akan turun seorang nabi dari kalangan kalian, dan salah seorang dari kalian akan menjadi istrinya. Itu yang teringat oleh Ummul Mukminin Khadijah. Apakah aku orangnya? Itulah, Bu.
apakah aku orangnya? Karena kawan-kawannya dilemparinya orang Yahudi itu dengan batu, Pak. Cuman Khadijah Ummul Mukminin yang tidak melemparnya. Nah, dicocokkan Ummul Mukminin Khadijah kejadian itu sama masa sekarang, apakah ini orangnya? Ummul Mukminin Khadijah langsung pergi ke rumah pamannya. Pamannya seorang ahli kitab namanya Warokah bin Naufal. Ngomonglah sama Warokah ini, Pak. Diceritakannya lah apa yang disampaikan oleh Maisarah. Dia dagang jujur, tidak pernah ada komplain sama orang, tidak pernah bertengkar, orang tidak pernah komplain sama Muhammad ini. Jualannya bagus, dia lembut orangnya. Maka kata Warokah bin Naufal, kalau betul yang diceritakan Maisarah itu, ini tidak salah lagi. Muhammad ini akan jadi seorang nabi akhir zaman. Karena ciri-cirinya cocok di dalam kitab yang aku pelajari. Akhirnya Ummul Mukminin Khadijah berusaha menyimpan rasa itu, Pak. Karena Ummul Mukminin Khadijah merasa, aku udah tua, umur udah 40, Muhammad umur 25, banyak perempuan yang mau dengannya. Bagaimana mungkin aku yang janda sudah 2 kali menikah? Karena suami Ummul Mukminin Khadijah itu meninggal dua-duanya, Pak. Punya anak 2 orang, namanya Hindun dan Hala. Apakah mungkin Muhammad yang muda mau dengan orang seperti aku? Ini hanya hayalanku saja. Ini tidak boleh aku teruskan. Bahkan menceritakan kepada diri sendiri aja aku malu. Itulah pengakuan Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Menceritakan ke diri sendiri aja malu dia. Nah, kita mengingat lagi nih, Bu. Ini udah pernah sebetulnya saya sampaikan. Ini untuk menguatkan ingatan kita lagi. Ummul Mukminin Khadijah punya seorang sahabat wanita yang sangat dia percaya, namanya Nafisah binti Munyah. Nah, Nafisah ini datang dia main-main ke rumah Ummul Mukminin Khadijah. Udah bertemu biasanya riang Ummul Mukminin Khadijah ini kok enggak gitu. Nah, digoda, Pak. Ngapa kok agak pemenung sekarang nih Khadijah? Enggak sama macam biasa. Enggak ada, aku mungkin lagi capek aja. Aku udah lama berteman sama kau Khadijah. Aku tahu perubahan kau ini agak beda. Ada apa sebetulnya? Enggak ada apa-apa. Udahlah cerita lain aja lah kita. Ya itu, Pak, kan. Didesak terus sama Nafisah. Masa kau enggak percaya sama aku Khadijah? Ceritakanlah apa sebetulnya yang terjadi. Aku suka sama Muhammad. Muhammad, kau suka sama Muhammad? Shh, jangan keras-keras, aku malu. Sebetulnya macam itu dalam kitab nih, Pak. Cuman ini cara saya. Emang betul macam itu, Pak. Cuma kalau kita dibaca tuh ngantuk, Bapak. Nah, tentu dengan cara saya pula mensyarahnya. Nah, jadi kata Ummul Mukminin Khadijah, jangan sampai orang lain tahu. Ini hanya hayalanku saja. Karena aku tidak mungkin lah sama Muhammad. Banyak orang suka sama Muhammad itu. Jadi aku tidak mungkin lah. Aku janda, umur udah 40, anak 2. Masa anak muda mau sama aku? Nafisah inilah yang menguatkan hati Ummul Mukminin Khadijah. Sekalipun umurmu 40 tahun, tetapi kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 tahun. Berapa banyak pria tampan, pembesar-pembesar, pedagang-pedagang kaya yang menginginkanmu, semua kau tolak. Kau mulia Khadijah. Itulah balik kepercayaan diri Khadijah. Nah, inilah guna kawan tuh, Pak, untuk menguatkan hati kita. Jangan memata-matahkan. Ini kadang memang bapak ini udah tua, Bu. Suka pula saya sama orang anak gadis tuh, Bang. Sadarkan untung lah segitu. Ingatlah umur. Berjalan dan menggigil itu itu kan patah orang dibuatnya, Pak. Sedih tuh orang, semangati. Saya nih, wallahi nyata ini, ada jamaah kajian subuh saya, udah tua, Pak, tapi masih semangat kuat. Dia suka dengan anak gadis umur 16 tahun, umur udah 74, Pak. Dan ini nyata loh, Bu, nyata loh, Pak. Saya support bapak nih, Pak. Terus, Pak, walaupun umur bapak 70-an tahun, tapi ketampanan bapak mengalahkan laki-laki umur 80 tahun. Jadi saya, betul lah, Pak. Penting dia semangat, Pak, tidak patah dia. Walaupun akhirnya dia gagal. Tidak mungkin rasa tak. Biarlah sadar dia sendiri, Pak, daripada mulut kita yang apa dia patah nanti dia. Belajar jadi orang-orang yang menyenangkan, menyenangkan. Cuman jangan terlalu kebablasan.
Jadi Bu ya, kata Ummul Mukminin Khadijah, terus apa yang harus aku lakukan? Tenang, aku yang akan menyelesaikan. Itulah gunanya mak jomblang itu Bu. Jadi rata-rata di zaman Rasulullah orang menggunakan mak jomblang. Datanglah Nafisah binti Munyah, dia berhadapanlah dia dengan Rasulullah, Pak. Muhammad, ya, aku Nafisah, sahabatnya Khadijah. Aku menyampaikan kepadamu, Nyonya Khadijah sangat memikirkan dirimu. Itu kata-kata sindirannya, Pak. Jangan kau jawab sekarang Muhammad, pikirkanlah dulu. Aku pergi, langsung pergi. Jadi tidak berlama-lama Pak cerita tuh. Dia gimana ceritanya? Duduklah dulu. Minumlah kita dulu ndak? Minum. Akhir membalik Pak, bukan ke yang disampaikan, ke yang menyampaikan jadinya Pak. Jadi tidak berlama-lama, Rasulullah tidak berlama-lama cerita Pak. Disitulah Rasulullah ngomong dengan pamannya. Paman, bagaimana menurut paman? Khadijah menyukai aku. Kata pamannya, agak ragu kurasa Muhammad, karena dia orang kaya. Kau masih muda, takutnya nanti orang mengira kau menikahinya karena ingin berharap hartanya. Jadi udah ada Bu persoalan seperti ini di masa lalu tuh Pak. Kecurigaan orang kalau ada anak muda mau nikah dengan janda kaya, pasti dikatakan mengharapkan hartanya. Dan memang iya kalau sekarang memang iya. Kadang tidak berpikir pula Pak, ibu-ibu nih, masa anak muda mau sama aku, seharusnya kan berpikir dia tuh Pak ya, apa yang diharapkannya dari aku. Tapi kecuali macam di Jogja tuh nenek umur 70 tahun, suami umur 30 tahun. Nenek itu tukang cuci Pak. Kasihan saya, biarlah saya ngurusin nenek nih. Tapi supaya halal dinikahinya nenek itu. Ternyata cinta sejati itu masih ada Bu. Di Malaysia nenek umur 90, suami umur 40 ada. Di Sulawesi suami umur 20, nenek tuh umur 65 ada gitu. Cuman ini udah langka Pak, yang seperti itu tuh enggak ada. Kalaupun dihadapkan sama bapak, berpikir 2 kali bapak ibu. Jadi seharusnya berpikir Bu. Jadi permasalahan ini sudah ada di masa lalu. Kekhawatiran keluarga Rasulullah waktu itu nanti dibicarakan orang, Muhammad kau mengharapkan harta dia. Kata Rasulullah, jangan khawatir paman, kalau untuk mahar aku ada duit kok. Rasulullah bukan miskin saat itu Pak. Untuk melamar Ummul Mukminin Khadijah itu 20 ekor onta, lumayan duitnya itu Pak. Bukan miskin Rasulullah waktu itu untuk membuktikan bahwa dia memang serius. Justru aku ini rasanya tidak mungkin paman, kok bisa Khadijah dapat untuk aku. Rasulullah pun merasa luar biasa juga. Ternyata rasa itu sama Pak, cuman keduluan Ummul Mukminin Khadijah yang menginginkannya karena akhlak Rasulullah tadi Bu. Nah setelah dia menikah, semua urusan perdagangan berpindah kepada Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu Bu, bukan berarti istri kaya duduk-duduk aja kerjanya Pak, makan enak apa segala macam, enggak. Istri di rumah, Rasulullah semua yang megang usaha. Berdaganglah sama Sa'ib bin Abi Sa'ib. Berdua-dualah mereka pergi Pak, berdagang keliling pasar-pasar Mekah itu, pulang bawa hasil. Jadi Ummul Mukminin Khadijah hanya sebagai business owner aja, pemilik, suami yang menjalankan. Nah Rasulullah pun berhasil menjadi ayah dari Hindun dan Hala. Sayang kedua anak ini Pak kepada Rasulullah. Bisa Rasulullah menyatukan harmoni dengan anak-anak Ummul Mukminin Khadijah. Tetapi Ummul Mukminin Khadijah juga istri yang sangat langka Pak. Tidak pernah membantah suami. Jadi tidak ada satu riwayat pun Ummul Mukminin Khadijah pernah membantah Rasulullah, itu tidak pernah Pak. Apapun yang dikatakan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah asal korido, aku akan lakukan. Itu tidak pernah berbantah dengan suami apa yang diinginkan suami, karena dia udah yakin suami aku ini orang baik. Udah jelas apapun yang dia mau pasti tentang kebaikan. Sampailah akhirnya Rasulullah menceritakan kerisauan dia. Parah betul keadaan orang nampaknya di Khadijah. Macam ini betul akhlak orang di sini. Ingin rasanya aku memikirkan ini, merenunglah aku di Gua Hira, bertahanuslah aku di sana. Ummul Mukminin Khadijah langsung feeling dia Bu, mungkin inilah ciri-ciri suami aku ini bakal jadi nabi. Malah Ummul Mukminin Khadijah mensupport, nggak ada masalah, biar dagangan ditekel orang, bawa makanan berapa hari ke sana, nanti pulang
Nah ditunggulah terus oleh Khadijah kapan Rasulullah pulang. Nampak Rasulullah udah senang hatinya. Nanti lama di rumah lagi. Pas bulan Ramadan 610 Masehi, Rasulullah minta izin lagi, Pak. Aku mau bertahan Rasulullah. Dikasih lagi oleh Ummul Mukminin Khadijah. Berangkat Rasulullah di Gua Hira. Nah saat itu itulah malaikat Jibril turun. Dipeluk Rasulullah erat-erat, dipaksa untuk membaca. Kemudian dilepas lagi, udah sesak napas, dipaksa lagi. Artinya apa? Untuk mendapatkan ilmu itu memang dipaksa, Pak. Tidak bisa senang hati kita aja. Memang harus dipaksa. Membaca dipaksa, mendengarkan kajian dipaksa. Bukan tidak berat duduk macam Bapak Ibu nih. Tidak mungkinlah pahalanya sampai besar dikasih Allah, Pak. Sama dengan pahala menjaga perbatasan negeri, ribat. Karena Bapak habis sholat maghrib menunggu sampai waktu Isya. Pahalanya sama dengan jihad, Pak. Ribat, menjaga perbatasan negeri. Karena apa? Berat. Untuk duduk di pengajian itu berat, Pak. Ini alhamdulillah ramai. Coba dulu ingat saya di Masjid Taqwa, ibu-ibunya 2 orang, jauh lah di ujung tuh, Pak. Bapaknya 6 orang, nyandarlah ke dinding di belakang saya nih, Pak. Kemana saya mau menghadap tuh, Pak? Jadi Bu, bagi kami itu biasa, Pak. Mau ramai jamaah, mau sedikit, tidak ada masalah lagi. Cuma kadang-kadang jamaah aja segan, deh kami sedikit, tidak ada masalah. Bukan kami yang ngasih hidayah tuh. Tetapi kalau orang memaksakan diri, Pak, pokoknya duduk di majelis ilmu. Nah itu tuh makanya pahalanya tinggi. Contoh dulu di Masjid Mutmainah Polda Riau nih, Bu, ya. Pengajian maghribnya kan lenggang tuh, Pak. Ada bapak-bapak 2 orang, Bu, ibu-ibunya 5 orang, masjid besar. Saya ngaji, rupanya udah 6 bulan baru saya tahu bapak yang berdua ini peka telinga, ya, Pak. Pokoknya dia duduk di majelis ilmu, peka, dua-duanya peka, Bu. Masih ingat saya sama bapak tuh. Nah, jadi pokoknya dia dapat kemuliaan majelis ilmu. Jadi kalau kita belajar nih memang mesti dipaksa, Pak. Mesti dipaksa. Duduk di majelis ilmu dipaksa. Bukan tidak ada orang memprotes. Contoh Masjid Nurul Iman tuh, Pak. Begitu diadakan kajian zuhur tiap hari, protes masyarakat, Pak. Dipaksa orang dengan ceramah, nampak ini. Banyak guna duit masjid tuh lagi. Tidak ada cerita gimana jalannya, donatur. Jadi tidak ada nyinggung uang masjid. Sekarang justru tidak ada pengajian, orang kehilangan, Pak. Kok tidak ada ustadznya datang. Kadang ada juga yang baik-baik itu pun diprotes sama orang. Jadi memang dipaksa untuk mempelajari ilmu itu, memang dipaksa. Nah setelah Rasulullah sesak, dilepaskan lagi, kemudian disuruh ikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diikut oleh Rasulullah. Habis itu Rasulullah turun berlari, Bu. Ketakutan yang teramat sangat. Sampai di rumah, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah bukan ngambil selimut, Pak, langsung dipeluknya suaminya. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah ketika Khadijah memeluk tubuhku Aisyah? Tentram jiwaku rasanya, nggak tanggung sakit hati Aisyah. Udahlah tuh, itu aja cerita muak orang. Itu pun hadisnya sahih itu, Pak. Cuman cara saya nyampaikan seperti itu. Itu emang sahih. Ummul Mukminin Aisyah ngamuk itu emang iya. Jadi Bu, selesai dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah, ada apa suamiku? Aku ketakutan Khadijah. Sosok tinggi besar, dia peluk aku, dia paksa aku baca, aku tidak bisa membaca, dipaksanya aku terus, dibacakan oleh Rasulullah, Bu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kata Khadijah, belum pernah aku mendengar kata-kata seindah ini. Kalau dia datang lagi suamiku, tolong beritahu aku. Itulah istri, Bu, ya, berfungsi untuk menenangkan jiwa suami. Dia bikin risau, Pak. Baru pulang, HP abang mana? Periksa HP. Ini tolong buka nih kuncinya nih. Buka kunci, tengok panggilan-panggilan terjawab. Ini siapa nih? Yuli nih, Yulianto tuh deh. Cuma abang malas bikin panjang namanya. Nggak percaya telepon lah, kan risau lama-lama seperti itu, Pak. Nggak bisa menenangkan suami. Nah, Ummul Mukminin Khadijah, Bu, kalau dia datang lagi, beritahu aku. Rupanya sedang membersihkan tempat tidur untuk Rasulullah. Malaikat Jibril datang lagi. Khadijah, dia datang lagi, Khadijah. Nah ini, Bu, bagaimana cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi jin atau malaikat? Apa kata Rasulullah? Wahai suamiku, duduklah engkau di paha kananku, telungkupkan mukamu ke bahuku.
Apakah kau masih melihatnya? Rupa tembus, Pak. Masih Khadijah, aku masih melihatnya. Sekarang duduklah di paha kiriku, telungkupkan mukamu ke bahuku, coba buka matamu. Masih nampak Khadijah? Sekarang duduk di depanku, pandang wajahku. Apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti yang menemuimu adalah malaikat, bukan jin, bukan setan. Jadi kalau bapak meracau, buatlah jangan ini. Duduk abang di paha kanan aku bang ya. Cuman ingat bu, tengok berat bapak, jangan sembarangan. Nanti patah nanti pak, saya yang kena nanti. Lain pengajian ustaz, itu sohi loh pak. Itu sohi loh bu. Jadi jangan dikira saya mengada-ngada nih. Jangan dikira mengada-ngada ya pak ya. Itu terdapat di halaman 59 di dalam kitab ini. Jadi kalau mana tahu orang yang di video ini ngada-ngada ustaznya, buka lah nanti buku tuh, Bilik-bilik Cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 59. Nah jadi kalau bapak meracau tadi bu, coba duduk paha kanan aku bang, telungkup kamu ke bang, buka, nampak bang? Nampak deh, coba di paha kiri bang, telungkup kamu ke bang, masih nampak bang? Masih, coba bang di muka bang, pandang muka aku, masih nampak deh, parah lah bentuk. Itu takut nanti, takutnya itu nanti pak. Ya bu ya. Lebih parah lah nanti jadinya. Nah setelah kejadian itu pak, langsung Ummul Mukminin Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Nawfal. Kau harus datang ke rumah pamanku. Pergilah ke rumah Waraqah bin Nawfal, diceritakan apa yang dipandang oleh Rasulullah. Maka kata Waraqah bin Nawfal, tidak salah lagi, kau seorang Nabi akhir zaman. Tidak salah lagi Muhammad. Berbahagialah kau keponakanku, kau adalah Nabi akhir zaman. Yang menemuimu adalah yang menemui Nabi Musa, yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan alangkah bahagianya andai aku bisa menyertai dirimu, kemanapun kau pergi aku akan bersamamu Muhammad. Cuman sayangnya meninggal sebelum Rasulullah berjuang bu. Makanya Waraqah itu termasuk orang yang masuk surga pak, karena dia sudah membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Ya. Nah jadi bu ya, cuman Waraqah bin Nawfal memberikan kekhawatiran pak. Alangkah sedihnya nanti kita Muhammad, karena kau akan diusir oleh kaummu sendiri. Mendengar itu kata Khadijah, apa mungkin, mereka akan mencintai dia, masa mau mengusir dia? Mereka tahu kejujuran Muhammad ini, masa mereka mengusir dia? Tidak ada yang membawa risalah ini kecuali dia dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Jadi kita orang-orang baik, mau baik, musuh kita bukan dari orang, pasti dari kalangan kita sendiri. Banyak orang yang menjadi batu sandungan itu bukan orang lain bu, keluarga sendiri. Keluarga sendiri yang jadi batu sandungan tuh pak. Di anggota dewan itu pun berlaku juga. Yang akan membanting partai sendiri pak. Rata-rata seperti itu. Yang ini mau naik juga jadi anggota dewan, ini mau naik juga, nampak kuat ini, akhirnya yang ini tidak mau, dia rajin pak, daripada dia juga duduk nanti suaraku ke dia juga. Itu yang banyak terjadi bu. Jadi ini pelajaran penting, sejarah itu berulang bahwa yang menghancurkan kita bukan orang lain, bisa jadi dari orang-orang dekat kita sendiri. Nah setelah kejadian itu bu, semua di keluarga Rasulullah beriman. Semua keluarga Rasulullah beriman. Nah mulailah berdakwah pelan-pelan ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dibawanya pengusaha-pengusaha kaya. Jadi untuk dakwah ke orang kaya Abu Bakar Siddiq. Jadi memang itulah bu ya kecerdasan Rasulullah itu. Jadi kalau untuk orang-orang kaya, nih orang kaya juga yang harus berdakwah. Jadi lebih mudah. Karena kalau sempat orang miskin mendakwahi orang kaya, hidup macam ini ya orang lah kok aja. Karena memang fitrah manusia itu selalu seperti itu pak. Susahnya itu seperti itu. Orang kaya kalau sama orang kaya agak lebih cepat menariknya pak. Dan itu berlaku sampai hari ini. Itu berlaku sampai hari ini. Contohnya ada bu ya, pengusaha dia membangun masjid itu hanya dalam waktu sebentar pak. Kenapa? Dia dakwahnya ke pengusaha juga. Jadi pengusaha semua kumpul cepat jadinya. Kalau sempat orang-orang macam kami yang mengajak bu, agak curiga ke orang bu. Hidup macam ini ya. Memang ustadz nih tapi khawatir juga ya. Pasti ragu juga orang pak. Tapi kalau orang kaya yang ngomong agak cepat orang percaya dia. Nah, jadi dakwah orang kaya Abu Bakar, kemudian Rasulullah menyebar dulu. Nah, sembunyi-sembunyi dulu berdakwah. Sampai akhirnya lama-lama tercium, Pak. Makin mengkhawatirkan. Nah, disitulah terbukti kata-kata Waraqah
bin Nawfal. Rasulullah mulai dimusuhi oleh kaumnya. Begitu sudah dimusuhi oleh kaumnya, berkomplotlah mereka semua, diboikotlah keluarga Bani Hashim. Ummul Mukminin Khadijah paling tegak di depan, Bu. Seluruh hartanya habis untuk mengasih makan orang selama 3 tahun. 3 tahun Bani Hashim tuh, karena kan tidak boleh makanan masuk, Pak. Itu semua harta Ummul Mukminin Khadijah habis, sampai mereka pun banyak memakan daun-daunan. Banyaklah makan daun-daunan, Ibu, karena kadang bisa masuk makanan, kadang enggak. Sampai akhirnya yang merobek perjanjian itu justru bukan orang Quraisy, orang-orang kafir sendiri, Pak. Cuman dia baik kepada Rasulullah, Bu. Namanya Mut'im bin Adi. Makanya orang berbeda keyakinan dengan kita, selama dia tidak mengganggu, kita tidak boleh jahat sama dia, Bu. Yang menjamin Rasulullah Mut'im bin Adi itu, Pak, bukan Islam. Sampai dia mati dia tidak Islam, tapi dia sayang kepada Rasulullah. Dia yang merobek itu, Pak. Aku tidak setuju nih. Nah, waktu dilepaskan pemboikotan itulah Abu Thalib yang sangat berjasa kepada Rasulullah jatuh sakit. Saat itulah dibujuk oleh Rasulullah, Bu. Ayyu'am qul la ilaha illallah kalimatun hujjaka indallah. Paman, kau ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau syahadat, aku yang memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Dari kecil Rasulullah dipelihara oleh Abu Thalib, rela pasang badan untuk dakwah Islam, rela kelaparan selama 3 tahun. Tapi di ujung hayatnya dia tidak mau mengucapkan syahadat. Itu yang membuat Rasulullah sangat sedih. Jadi ketika ayah Abu Bakar Siddiq masuk Islam ketika udah tua, begitu dia masuk Islam, Abu Bakar nangis, Pak, tidak bahagia. Kenapa kau menangis, Abu Bakar? Aku jauh lebih bahagia kalau Abu Thalib yang mengucapkan ini, ya Rasul. Jadi lebih bahagia dia Abu Thalib yang masuk Islam daripada ayah dia. Itu sedihnya, Pak, ya. Terbukti bahwa kita tidak bisa ngasih hidayah kepada orang lain. Paman Rasulullah sendiri sebanyak itu orang diislamkan, Pak, mau ikut. Ini paman kandung sendiri tidak bisa. Jadi jangan kita pernah memandang orang sebelah mata. Dia guru, anak tak tanggung jahatnya. Tidak bisa, Pak. Kan kita sering mengait-ngaitkan macam itu, Bu. Misalnya dia istrinya jahat, suaminya jadi imam, tidak mau orang berimam sama dia, bini, tidak bisa dia nasihati. Tidak mungkin tidak dinasihatinya istrinya. Petunjuk itu tidak masuk. Mau diapakan lagi? Ini buktinya, Bu, ya, Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Tidak lama setelah paman meninggal, Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Ummul Mukminin Khadijah itu punya kebiasaan, Bu, kalau Rasulullah pulang, Pak, dia berdiri menyambutnya. Nah, itu, Bu, pengunci hati laki-laki, penyambutan. Kita aja, Pak, pergi ke tempat orang disambut orang, Pak, rasa terhormat kita. Penyambutan tuh, Bu, penting, bentuknya sepele, malah orang pergi nikah, bapak jadi panitia, pasti bapak berdiri menyambut, Pak, kan? Senang hati orang, Bu, dia merasa dihargai. Seperti sepele aja, Pak, ya. Misalnya di depan tuh parkir khusus ustadz, itu tuh beda penghargaannya, sepele cuman tuh, Pak, kan? Sebetulnya kan bisa aja parkir di mana aja nih, cuman ada tulisan itu, Bu, rasa dihormati, Pak, rasa dihargai. Walaupun saya di mana aja parkir bisa sebetulnya, Bu, ya. Cuman memang itu kosong tadi, Pak. Saya malu, Bu, nengok parkir khusus ustadz tuh. Maka kalau di Al-Falah, Pak, ada jauh-jauh tempat. Kasihan nengok apa namanya itu, rain rasanya tuh. Nah, jadi begitu Ummul Mukminin Khadijah di hari terakhirnya Rasulullah pulang, dia berusaha berdiri menyambutnya, Pak. Cuman badan tidak sanggup lagi, menggigil badan tuh, langsung dikejar oleh Rasulullah. Jangan berdiri, Khadijah, duduk saja. Menangis Ummul Mukminin Khadijah, Bu. Kata Rasulullah, kau menangis apa kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dipandang orang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak, ya Rasulullah. Aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu, ya Rasulullah, dan kau akan menyeberangi lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak, jadikan jembatanmu. Kemana mau dicari jam ini, Pak? Ibu menyambut suami tanggal 1 sampai 10 ya. Udah banyak pembayaran, Pak, udah enggak ada sambut.
Jadi Bu ya, ada seorang pelacur menulis buku dan bukunya itu bestseller, dibeli oleh ibu-ibu lah banyak Pak. Di dalam buku itu tertulis salah satunya apa Bu? Kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Apa kata pelacurnya Bu? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa? Penyambutan. Pelacur tuh Bu, jauh laki-laki ini, Om sini, Om kemana aja? Aku kangen loh Om, apa ndak habis diatuk nih Pak? Kasih. Dia ndak pernah disambut, ini disambut. Itu satu ya Bu ya, yang kena. Yang kedua mereka dandan. Nah, mereka dandan. Banyak perempuan sekarang menganggap itu tidak penting, kita udah lama-lama nih Ustaz. Jangan salah Bu, lawan ibu banyak di luar Bu. Nah, berpikirlah ibu. Jadi ini Pak ya, yang di diri Ummul Mukminin Khadijah yang membuat Rasulullah sangat sedih kehilangan Ummul Mukminin Khadijah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.